Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak ibu pimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Baik Bu. Yasta'in. Tafakur. Iqra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah anak-anak. Baiklah, sebelum ibu mulai pembelajaran kita, ibu akan ambil absen terlebih dahulu. Gustina Hayani. Hadir Bu. Alhamdulillah semua hadir ya. Sudah siap untuk pembelajaran kita pada hari ini? Sudah Bu. Kabarnya gimana? Sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Baiklah, sekarang kita masuk kepada materi kita pada hari ini, yaitu tentang konsep ijtihad dan bermazhab. Kita melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang hukum muktafak dan mukhtalaf. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih Bu. Alhamdulillah, jangan dilupakan ya pelajaran minggu lalu. Mentang-mentang kita sudah belajar minggu sesudahnya, jadi pelajaran minggu lalu itu jangan dilupakan, selalu diingat-ingat dan selalu diulang-ulang. Baiklah, materi kita pada hari ini tentang konsep ijtihad dan bermazhab. Konsep ijtihad dan bermazhab. Di sini nanti kita akan membahas tentang pengertian ijtihad, dasar hukum ijtihad dan hukum ijtihad, perkembangan ijtihad, syarat-syarat mujtahid dan juga tingkatan mujtahid. Sedangkan tentang mazhab nanti kita akan membahas tentang pengertian mazhab dan juga apa saja sih mazhab yang 4 tersebut. Jadi itulah nanti materi yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Bila sekarang kita masuk kepada pengertian, kita masuk kepada ijtihad. Kita masuk kepada pengertian ijtihad. Ijtihad ini berasal dari bahasa Arab, yaitu jahada dan jihdun. Arti ini yaitu kesungguhan, serius dan juga sepenuh hati. Sedangkan menurut istilah dapat kita lihat di media, yaitu ijtihad yaitu mencurahkan segala kemampuan untuk mendapatkan sumber hukum syara tentang suatu permasalahan yang terjadi dari dalil yang terperinci. Jadi ijtihad itu adalah mencurahkan segala kemampuan untuk mendapatkan suatu sumber hukum karena tidak dapat di dalam Al-Quran dan hadis, kemudian dilakukanlah ijtihad. Dasar hukum ijtihad itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, yang mana dalam Quran ini dijelaskan bahwa kita sebagai hamba harus mentaati Allah. Yang pertama Nabi dan Rasul, yang ketiga yaitu ulul amri di antara kita. Ulul amri itu adalah pemimpin di antara kita. Nah, di situ Allah mengatakan siapa di antara manusia yang berlainan pendapat atau terdapat perbedaan pendapat di antara manusia, maka lakukanlah ijtihad, yaitu mencari hukumnya yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Hukum ijtihad ini yaitu wajib. Wajib ini bagi orang-orang yang sudah memiliki ilmu yang tinggi, yaitu orang-orang yang faqih dan seorang mujtahid. Nah, itu dia wajib untuk melakukan ijtihad. Sedangkan bagi orang-orang seperti kita itu tidak wajib untuk melakukan ijtihad karena ilmu kita belum setinggi para mujtahid, belum mencapai para mujtahid. Jadi kita tidak wajib untuk melakukan ijtihad. Nah, selanjutnya kita masuk kepada
perkembangan ijtihad. Perkembangan ijtihad ini yaitu sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Dan juga pada masa sahabat sudah ada, tabi'in, sampai sekarang. Perbedaannya, pada masa Rasulullah ini ijtihad masih sudah ada, tetapi pada zaman Rasulullah ini belum terlalu berkembang karena pada masa Rasulullah suatu perbedaan pendapat di antara umat Islam itu langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Jadi tidak ada keraguan-keraguan, langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Sedangkan pada masa sahabat dan masa tabi'in sampai sekarang, ijtihad itu sudah mulai bervariasi. Karena ketika itu Rasulullah sudah meninggal dunia, dan kepada siapa lagi ditanyakan suatu perbedaan pendapat. Jadi ketika itulah dilakukan ijtihad. Contohnya ijtihad pada masa sahabat ini adalah ketika pemilihan khalifah, siapakah yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW meninggal. Ketika itulah dilakukan ijtihad, yang mana ketika itu para umat Islam ini berkumpul merundingkan siapa yang akan menjadi pengganti setelah Rasulullah SAW wafat. Yang akhirnya ketika itu terpilihlah Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Selanjutnya kita masuk kepada syarat-syarat mujtahid. Nah, di situ Ibu sudah membuat beberapa syarat mujtahid. Siapa yang bisa membacakannya? Ya, Bu. Ya, silakan bacakan. Syarat-syarat mujtahid. Yang pertama yaitu Islam. Yang kedua balik berakal. Yang ketiga memahami Al-Quran dan hadis. Yang keempat memahami bahasa Arab. Yang kelima mengetahui dalil nakli. Yang keenam mengetahui asbabun nuzul. Yang ketujuh mengetahui ilmu usul fikih. Yang kedelapan mengetahui hadis sahih dan dhaif dan lain-lain. Ya, betul. Jadi dari antara beberapa syarat ini, itu semuanya harus dipenuhi oleh seorang mujtahid, tidak boleh satu pun tertinggal. Karena seorang mujtahid ini harus mempunyai ilmu yang tinggi dan pemahaman yang luas supaya menetapkan suatu hukum nanti tidak salah. Selanjutnya kita masuk kepada tingkatan mujtahid. Di situ Ibu sudah membuat ada 5 tingkatan mujtahid. Yang pertama yaitu mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ini adalah seorang mujtahid yang sudah mengetahui pengetahuan yang luas dan juga ia mempunyai kaidah dan metode sendiri. Jadi mujtahid mutlak ini tingkatan mujtahid paling tinggi. Yang kedua yaitu ghairu mutlak. Ghairu mutlak ini ia juga sama dengan mujtahid mutlak, tetapi perbedaannya dia tidak mempunyai kaidah sendiri, dia hanya mengikuti kaidah mazhab imannya. Yang ketiga yaitu takhrij. Takhrij ini seorang mujtahid yang mengikuti mazhab yang terkait dengan mazhab imannya. Dia juga mengetahui pengetahuan yang luas dan juga tidak mengetahui pengetahuannya belum terlalu luas, dan juga dia mengikuti kaidah-kaidah imannya. Yang keempat yaitu tarjih. Tarjih ini adalah dia mengetahui kaidah-kaidah mazhab imamnya dan dia mengikuti mazhab imamnya. Yang kelima yaitu mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa ini adalah mujtahid yang mengetahui kaidah-kaidah mazhab imamnya dan juga mengikuti mazhab imamnya, tetapi dia belum bisa menentukan atau mengeluarkan satu hukum. Jadi itulah tingkatan dari mujtahid. Jadi selesai pembahasan tentang mujtahid.
Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang mazhab. Coba jelaskan apa itu pengertian mazhab, Ani? Baik, Bu. Pengertian mazhab menurut bahasa yaitu pendapat kelompok, aliran yang bermula dari pemikiran. Sedangkan menurut istilah mazhab yaitu ijtihad seseorang dalam menentukan hukum fikih. Sudah, Bu? Nah, jadi mazhab itu adalah pendapat kelompok atau aliran atau beberapa orang berpendapat tentang suatu hukum yang mana tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, yang mereka itu bermula dari sebuah pemikiran, yang mana mazhab ini ada 4 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, dan juga mazhab Maliki. Yang mana 4 mazhab ini mereka berbeda pendapat dalam pemahaman Al-Quran. Jadi muncullah 4 mazhab karena adanya perbedaan pendapat. Pembelajaran tentang mazhab ini sangat penting untuk kita pelajari, karena dari pembelajaran inilah dapat kita mengikuti atau mempraktikkan ajaran agama kita dengan benar dan tidak ada kesalahan dalam mempraktikkan ajaran kita. Baiklah, mungkin hanya sampai di situ pertanyaan kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silahkan. Asbabun nuzul itu apa, Bu? Oh ya, asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran, yang dimana seorang mujtahid itu harus mengetahui juga asbabun nuzul. Jadi contohnya surat Al-Lahab, apa sebab turunnya, surat An-Nas, apa sebab turunnya. Jadi itulah sebab turun, itu asbabun nuzul. Ya, Bu. Ya, baiklah. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Selalu diulang-ulang pembelajaran kita, jangan dilupakan, dan supaya bertambah wawasan kita. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.